yaitu Bapak Muhammad Ardiansyah Semiring MKOM. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul SPK Pemilihan Supplier Material Bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Penguji dan yang saya hormati kepada Bapak Pembimbing, Bapak Ardiansyah Semiring MKOM. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Supplier Pemilihan Material Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Penguji, yang saya hormati kepada Bapak Pembimbing, yaitu Bapak Muhammad Ardiansyah Semiring MKOM. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul SPK Pemilihan Material Bangunan Terbaik. Sistem pendukung keputusan pemilihan supplier material bangunan terbaik menggunakan metode AHP dan SAW pada PT Ribut Sponsor Abadi. Latar belakang sini bab 1, latar belakang masalah. Perkembangan bangunan di Indonesia pada tahun 2026 mengalami peningkatan cukup besar, baik pada sektor pembangunan rumah tinggal, perkantoran, gedung, perkantoran maupun infrastruktur lainnya. Peningkatan pembangunan tersebut menyampaikan kebutuhan terhadap material bangunan. Supplier memiliki perasaan yang memiliki dalam dampak kegiatan operasional perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang penjualan material pembangunan supplier, dan dari segi kualitas harga, pelepasan, pengiriman, dan pembelian supplier ke depan akan diberikan dampak positif. PT Ribut Sponsor Abadi yang bernama di Jalan HM di Kota Serang merupakan salah satu usaha bergerak dalam bidang penjualan material bangunan. Namun berdasarkan hasil operasinya dan wawancara yang dilakukan pada PT Ribut Sponsor Abadi, proses pemilihan supplier material bangunan masih dilakukan secara manual berdasarkan pengalaman dan pertimbangan subjektif. Berdasarkan tabel penelitian supplier di atas, dapat diketahui bahwa setiap supplier memiliki nilai yang berbeda-beda pada setiap kriteria penelitian, dan rata-rata nilai tersebut menyampaikan perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan supplier terbaik. Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah banyaknya supplier material bangunan dan tersedia menyebabkan kesulitan dan menentukan supplier terbaik sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, pemilihan supplier masih dilakukan secara manual dan subjektif sehingga hasil keputusan kurang optimal. Yang ketiga, berdasarkan harga kualitas barang, ketepatan, pengiriman, layanan, dan diskon setiap supplier membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Dan ada pun batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut. 1. Hanya membatasi pemilihan supplier material bangunan terbaik menggunakan metode HAP dan SAW. Yang kedua, kriteria yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari harga, kualitas barang, ketepatan, pengiriman, pelayanan, dan diskon. Yang ketiga, alternatif supplier yang digunakan mencoba 10 supplier material bangunan. Rumusan masalah. Yang pertama, ada bagian mengancam sistem pendukung keputusan untuk menentukan supplier material bangunan terbaik. Yang kedua, bagaimana penerapan metode analisis higher proses HAP dalam menentukan probabilitas kriteria penentuan supplier. Yang ketiga, bagaimana penerapan metode simple welding atau yang disebut dengan SAW dalam melakukan pemilihan supplier material bangunan terbaik. Adapun tujuan penelitian. 1. Merancang sistem pendukung keputusan dalam pemilihan supplier. Manfaat penelitian. Yang pertama ada bagian peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman penulis mengenai penerapan sistem pendukung keputusan. Yang kedua, bagian perusahaan atau toko bangunan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan atau toko bangunan dalam menentukan supplier terbaik secara lebih objektif, efektif sehingga dapat meningkatkan efisiennya biaya. Yang pertama itu ada dasar teori. Dasar teorinya itu penelitian yang digunakan
Tujuannya yaitu sistem keputusan membantu pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif terbaik melalui analisis yang terstruktur dan objektif. Manfaatnya dapat membantu proses pengambilan keputusan terutama pada permasalahan yang melibatkan banyak data dan kriteria yang terstruktur sehingga membantu pengguna dalam menentukan alternatif terbaik sesuai kebutuhannya. Selanjutnya ada metode analisis, yaitu merupakan metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Starkey. Metode yang digunakan untuk menentukan prioritas atau bobot dari beberapa kriteria melalui proses perbandingan berpasangan. Langkah-langkahnya yaitu menentukan tujuan dan kriteria. Yang kedua, membuat matris perbandingan berpasangan. Yang ketiga, menghitung nilai prioritas dengan kriteria. Yang keempat, menghitung nilai eigenvektor. Yang kelima, menguji konsisten penilaian. Yang keenam, menentukan bobot ambil kriteria. Rumusnya yaitu menghitung konsistensi indeks atau CI. Metode simpelnya yaitu metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan nilai referensi tertinggi. Selanjutnya ada tabel kriteria, yaitu tabel kerangka, yaitu yang pertama itu ada pemilihan identifikasi masalah. Yang pertama itu ada pemilihan supplier material bangunan masih dilakukan secara manual. Yang kedua itu penilaian supplier belum menggunakan metode perhitungan. Yang ketiga itu banyaknya kriteria penilaian menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi objektif. Selanjutnya ada metode, yaitu metode AHP dan SHW. Selanjutnya ada rancangan itu PHP dan NISQL. Yang terakhir itu uji coba, kemudian dilakukan dengan menjalankan program sistem pendukung. Implementasi penerapan sistem pendukung keputusan pemilihan supplier material bangunan terbaik pada PT Timbun Sentosa Abadi. Selanjutnya itu ada hasil, kesimpulan dan saran.
Perancangan sistem dilakukan menggunakan UML seperti use case diagram, activity diagram, space diagram, dan class diagram. Berikutnya ada pembangunan sistem. Pembangunan sistem dilakukan berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Berikutnya ada uji coba sistem. Setelah sistem dibangun, dilakukan tahap pengujian untuk memastikan seluruh fungsi sistem dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada implementasi sistem. Implementasi sistem dilakukan secara nyata berjalan dengan sesuai sistem yang diterapkan pada Rimbun Sentosa Abadi untuk membantu proses pemilihan supplier material bangunan terbaik secara lebih efektif. Selanjutnya ada